kemudian kan udah profesional, tapi ketika dia bekerja tidak sesuai dengan peruntukannya, ini bisa kabur dakwaan tersebut. Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menjadi perbincangan hangat, usai menyatakan akan menggugat atau mensomasi pihak bank yang disebut telah membocorkan data rekening pribadinya saat proses persidangan. Insiden tersebut terjadi dalam lanjutan sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis 14 Agustus 2025, mutasi rekening Nikita dibuka tanpa konfirmasi dari pihak kuasa hukum maupun jaksa penuntut umum. Nikita mengaku terkejut karena data transaksi rekeningnya dapat diakses dan diperlihatkan di ruang sidang, tanpa pemberitahuan atau persetujuan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah. Praktisi hukum Iskandar Halimunte, yang menjabat sebagai Sekretaris Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia, Persadi DKI Jakarta, ditemui cek kabar online di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tim kuasa hukum Rasman Nasution ini memberikan pendapat hukumnya terkait hal tersebut. Terima kasih rekan-rekan pers, ya. Kita ketemu kembali di sore hari ini menyikapi sidang Nikita Mirzani beberapa hari lalu kemarin ya sidangnya ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, yang mana itu dibatasi oleh katakanlah pengadilan, ya. Yang mungkin saya melihat itu memang selalu terjadi kegaduhan. Ya, pengadilan itu kan harus sama-sama kita hormati kan. Orang mencari keadilan itu ya di pengadilan. Terlepas itu ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang bermain di pengadilan, itu di luar aturan yang ada di pengadilan. Tentang pembatasan, saya beberapa kali sidang juga di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu memang lokasinya juga sangat sempit, ya. Apalagi pengunjung yang sangat berjubel, teman-teman media yang mencari berita, karena Nikita Mirzani ini kan sangat viral, ya, seorang artis yang dijadikan terdakwa, yang saya belum mengerti sampai sekarang pasalnya berubah-ubah, yang mana awalnya pasal pemerasan, sekarang saya mendengar ini adalah pasal pencemaran nama baik. Nah, kemudian kalau dibatasi oleh pengadilan itu bisa-bisa saja, tapi walaupun katakanlah sidang di pengadilan itu sidang terbuka, itulah bukanlah sidang pelecehan seksual atau sidang di bawah umur, anak di bawah umur, tapi itu sidang dewasa yang tindak pidana umum, yaitu berdasarkan KUH pidana. Nah, barangkali yang akan datang pengadilan itu secara bergantian saja, tapi tidak membatasi, ya. Artinya yang berkepentingan itu satu adalah para media. Nah, kita kan bisa melihat dari media bahwa sidang itu seperti apa sih, tidak mesti harus berjubel di dalam ruang sidang. Karena pengadilan juga saya merasakan di sana sangat panas, ya, dan kemudian lokasinya sangat kecil. Jadi saya pikir juga harusnya para teman-teman media sajalah yang di sana. Nah, media tidak boleh dibatasi, hanya boleh bergantian saja kan. Nah, kemudian saya masuk di dalam kasus atau fakta persidangan kemarin yang saya dengar juga ada pembukaan rekening, ya, rekening milik daripada Nikita Mirzani. Nah, saya berpendapat bahwa ketika secara umum sebenarnya itu tidak bisa. Kalau rekening koran itu tidak ada kaitannya langsung dengan perkara yang diperiksa, apalagi dalam kasus pencemaran nama baik yang belakangan ini kita dengar. Karena alasannya adalah prinsip relevansi alat bukti, ya, menurut KUHP hanya memperbolehkan bukti yang relevan dan berhubungan langsung dengan pokok perkara kalau perkaranya pencemaran nama baik yang dinilai adalah ucapan, tulisan, pernyataan, bukan transaksi keuangan, ya. Dan kemudian yang kedua, rahasia bank berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Rekening koran termasuk, ya, rahasia bank bisa dibuka hanya jika ada persetujuan dari pemilik rekening atau ada permintaan penyidik, penetapan pengadilan, dan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kemudian, kalau tidak ada kaitannya, hakim dan bank berhak menolak membuka data tersebut. Hakim dan pihak bank
menolak membuka data tersebut. Nah, kita pertanyakan, ini permintaan siapa membuka rekening ini? JPU. Nah, kalau pihak JPU, apakah ada surat dari penyidik? Kan tadi saya katakan penyidik, ya. Penyidik meminta ketika itu ada kecurigaan transaksi di rekening tersebut. Kalau tidak, ya itu tidak bisa dilakukan karena melanggar undang-undang ya perbankan pasal 40. Kemudian resiko-resiko yang nanti terjadi penolakan di persidangan, pihak lawan bisa mengajukan keberatan, ya eksepsi, ya kan, artinya dari pihak Nikita atau kuasa hukumnya bisa melakukan penolakan, keberatan, gitu kan. Nah, kemudian dengan alasan alat bukti tidak relevan dan itu melanggar rahasia bank. Kemudian hakim berkemungkinan juga akan menolak atau tidak mempertimbangkan rekening koran tersebut, ya kan? Hakim menolak. Kalaupun tidak ditolak, dia nanti akan mempertimbangkan tentang rekening koran tersebut. Karena semua kan kalau fakta persidangan itu hakimlah yang menentukan. Hakimlah sebagai juri di pengadilan. Jadi tidak mudah walaupun jaksa melakukan dalam tanda kutip pelanggaran yang sesuai dengan undang-undang tadi, ya silakan saja pihak yang dirugikan, pihak NM untuk melakukan gugatan, laporan ataupun somasi yang telah disampaikan di media. Barangkali itu, teman-teman. Bang, secara substansi pandangan hukum Abang ini kan bergulir. Yang dilaporkan itu dugaan ada 3 pasal, yaitu pasal Undang-Undang ITE, ya kan, terus Undang-Undang pemerasan, dan satu lagi soal TPPUA. Nah, ini kan proses berjalan, Bang. Dari situ belum ada ranah untuk bilang bahwa ada pemerasan atau enggak, ini kan baru dugaan, Bang. Namun dari pihak JPU atau siapapun mengajukan saksi dari BCA yang mereset ATM atau buku dari Nikita Mirzani sendiri. Nah, Abang melihatnya ini gimana, Bang? Kan itu awalnya kan pemerasan, harus kan pembuktian dulu kata pemerasan itu atau fitnah, Bang. Ini kan kalau udah ranahnya membuka rekening seseorang itu, Bang, itu ada indikasi kemana, Bang, arahnya? Ya, jadi begini, teman-teman pers, itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antara pasal pemerasan dengan undang-undang ITE. Nah, itu dia. Jadi makanya saya heran, kenapa kok ada undang-undang ITE pencemaran nama baik, kemudian ada lagi dijuntukan dengan pasal pemerasan, bahkan ada dijuntukan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, kita di sini harus bisa memisahkan. Ketika memang ada perkara yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini NM, pencemaran nama baik, itu terpisah dakwaannya tersendiri. Kemudian kalaupun ada pemerasan, ya tersendiri. Karena itu ITE itu adalah undang-undang khusus, ya kan, yang diperiksa oleh kalau di kepolisian itu adalah tindak pidana khusus, yaitu cyber, gitu kan. Kemudian tindak pidana pemerasan itu adalah tindak pidana umum, yang mana penyidiknya adalah penyidik umum, ya kan. Kemudian masuk lagi di tindak pidana pencucian uang, yang mana di sana adalah tindak pidana khusus. Nah, menurut saya ini adalah tidak relevan. Saya menilainya dakwaan bisa kabur, sehingga saudari Nikita Mirzani itu bebas dari dakwaan dan tuntutan. Karena carut-marutnya dugaan saya sebagai praktisi hukum itu tidak relevan untuk dilakukan dakwaan. Ya, masing-masing saja. Jadi saya pikir juga penyidik, kemudian penuntut kan sudah profesional, tapi ketika dia bekerja tidak sesuai dengan peruntukannya, ini bisa kabur dakwaan tersebut, sehingga nanti mudah saja ketika kuasa hukum Nikita Mirzani melakukan eksepsi, apakah sudah ada putusan celah, bahkan nanti dilakukan pembelaan pada saat mengajukan pledoi, sehingga hakim menilai gugatan kabur, dakwaan kabur, kaliber, sehingga membebaskan Nikita Mirzani dari tuntutan dan dakwaan. Itu Bang, melihat sudah ada atau saksi dari salah satu perbankan untuk menyatakan dana yang masuk di rekening terdakwa itu, harusnya gimana sih, Bang? Maksudnya momennya harus ada fakta, kata yang dilaporkan utamanya nggak, itu pemerasan dibuktikan dulu nggak, ini penekanannya itu, Bang. Masyarakat pengen tahu apakah memang juga harus juga
pihak dari perbankan itu sudah harus tepat juga nggak sebagai saksi. Nah itu gimana Bang melihat itu Bang? Gimana tadi Mas? Enggak, ini kan proses berjalan, Ya. ya kan? Itu kan awalnya kan pemerasan dan juga undang-undang ITE. Ya. Apa poin itu dulu yang harus dikatakan benar atau salah atau terdakwa itu salah atau enggak? Itu dulu apa gimana Bang? Karena ini kan kok momennya kok langsung soal perbankan kan soal uang Bang. Ya. Nah itu apa melihatnya gimana Bang? Ya itu makanya saya katakan tadi bahwa sangat jauh berbeda antara tindak pidana pemerasan dan tindak pidana undang-undang ITE. Nah itu nanti tidak relevan. Walaupun ada beberapa pendapat hukum bahwa itu bisa dibuktikan nanti tentang masalah katakanlah pemerasannya. Tapi itu di mana nanti ketika hakim memutuskan apa yang akan diputuskan. Sementara undang-undang ITE itu jelas berbeda dengan pemerasan. Pasalnya itu pasal yang berbeda. Tidak ada hubungan antara pasal pemerasan dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu persis dengan klien kita yang di Jakarta Utara 310 dan 311. Tapi bukan pemerasan. Silakan buktikan dulu. Nanti pemerasannya, kalau memang terbukti pemerasannya, baru nanti masuk di pencemaran nama baiknya. Terus kalau tidak terbukti nanti pemerasannya, ternyata memang itu adalah katakan jasa yang harus didapatkan oleh Nikita Mirzani. Oke. Di mana letak pencemaran nama baik? Oke. Ya makanya saya katakan tadi harus dibuktikan dulu. Benar nggak itu pemerasannya? Kalau ternyata pemerasannya tidak terbukti, tapi itu adalah jasa yang harus dibayarkan oleh Reza Gladys kepada si Nikita Mirzani, nggak ada, berarti kan sah hubungannya antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Oke. Iya kan? Berarti tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran nama baik di sana. Jadi saya pikir itu harus dibuktikan dulu. Nggak boleh bersama-sama. Bingung nanti akhirnya hakim ataupun jaksa penuntut umum. Makanya dari kuasa hukum Nikita Mirzani harus betul-betul meneliti daripada pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksinya nanti yang meringankan. Siksa-siksa ada saksi-saksi ada catnya, saksi ahlinya, begitu. Jadi supaya terpisah. Jadi buktikan dulu. Ada nggak pemerasannya? Tapi dikatakan dibuktikan, oke, secara substansi hakim nanti bukti bersalah apa enggak. Nah ini kok datang seorang perbankan untuk meriset atau menyebarkan AB dengan dananya Nikita Mirzani, abang bisa membaca kemana itu arahnya Bang? Iya boleh saja. Ya ketika Bank BCA itu hadir untuk membuktikan atau menerangkan bahwa ada nggak rekening uang masuk itu dari siapa namanya Reza Gladys kepada rekeningnya Nikita Mirzani. Tapi kan dia hanya menerangkan ada masuk uang, tapi tidak boleh membeberkan transaksi yang lain loh, karena tidak relevan. Koran itu yang disebut koran itu. Rekening koran nggak boleh dibuka. Jadi dia hanya memberikan keterangan di persidangan bahwa memang benar ada masuk uang Reza Gladys kepada rekening Nikita. Hanya untuk apa? Itu dibuktikan dengan saksi yang lain. Iya kan? Jadi jangan nanti saya ini misalnya sebagai pengacara mendapatkan jasa atau katakan operasional dari klien saya itu yang sah karena ada surat kuasa, ada perjanjian. Nah itu dikatakan pemerasan, saya memeras klien saya. Jadi itu nanti dijelaskan lagi dengan saksi-saksi yang ada. Jadi barangkali di situ. Oke, Bang, terakhir kan kemarin pas diwawancara media dia juga berkelkar, ya kan 4M. Harusnya gue ngapain sih 4M, 10M gue mintanya. Dengan terdakwa ngomong kayak gitu, abang melihat mindset seorang terdakwa M sendiri juga banyak juga berpandangan hukum, Bang, melihat. Tanggung lah kalau teman M kata pemerasan, jadi kan sumbernya juga orang ada, Bang. Dan dia juga punya brand yang kuat. Siapa sih nggak kenal Nikita Mirzani sekali ngebrand atau sebagai endorse tuh sebulan bisa berapa M, dia dapat bisa 30M. Nah abang melihat itu gimana Bang? Kata-kata itu Bang sebagai terdakwa Bang, secara. Nah begini, apakah itu diterangkannya di persidangan atau di luar persidangan? Tapi dari kacamata umum aja Bang, melihat itu gimana Bang? Oh ya sebenarnya kita tidak boleh ya mengatakan bahwa kalau itu merupakan sebuah pemerasan ya. Kalau memang unsurnya itu terpenuhi pemerasan, jangankan 4M atau 10M atau ya 500 juta saja. Ya kan? 500 juta saja. Kalau terpenuhi unsurnya ya pemerasan. Makanya saya katakan buktikan dulu. Ini pemerasan atau memang betul-betul murni jasa kerjasama antara Reza dengan Nikita Mirzani. Jangan kita kasih honor sudah kita sepakat kemudian wah lu meres, jangan gitu.
Tapi benar-benar buktikan dulu kalau bukan pemerasan ya tidak ada namanya pelanggaran pemerasan di sana.